Eternal Secret King Season 112. Bab 1111, dipanen. Dengan wajah pucat, Wu Li melarikan diri ke sisi lelaki tua buta itu dan mencengkeram tongkat tulang putihnya dengan erat. Dia memegang jimat di tangan kirinya dan melepaskan kesadaran rohnya yang besar untuk memindai medan perang dengan ekspresi bingung. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sejak dia mulai berkultivasi. Dia benar-benar merasakan aura kematian sebelumnya. Hal yang paling menakutkan adalah dia merasa lemah seperti semut di depan pria berjubah hitam itu, seolah-olah dia akan dicabik-cabik saat berikutnya. Di mata Wu Li, aura pria berjubah hitam itu bahkan lebih menakutkan daripada Dao Being Desolate Martial. Siapa dia? Wu Li tegang saat dia mengamati sekelilingnya dan bertanya secara naluriah. Meskipun lelaki tua buta itu tidak memiliki mata, dia memiliki kesadaran roh dan dapat memahami setiap perubahan di medan perang. Pada saat itu, dia berkata perlahan dengan ekspresi muram, dia bukan manusia. Bukan manusia. Terkejut, Wu Li bertanya lagi, apa maksudmu dengan bukan manusia? Dia iblis. Berhenti sejenak, dia langsung menyangkal, tidak mungkin. Tidak ada iblis yang bisa melepaskan aura itu darinya. Orang tua buta itu tetap diam. Saat itu, perubahan terjadi di medan perang. Semua orang secara naluriah berpikir bahwa Night Spirit akan meluncurkan serangan lain terhadap Wu Li. Namun, untuk berpikir bahwa roh malam akan muncul di samping karakteristik Dharma dari Sekte Harimau Naga saat dia muncul berikutnya. Uff! Dewa Dao karakteristik Dharma bereaksi dan baru saja mengangkat tangannya ketika kepalanya dihancurkan oleh roh malam. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati di tempat. Orang tua buta itu tergerak. Pria berjubah hitam ini praktis merupakan perwujudan dari pembantaian. Setiap kali dia muncul, setiap gerakan yang dia lakukan memiliki satu tujuan, untuk membunuh. Semua orang yang hadir tampaknya menjadi mangsanya. Aura yang memancar dari pria berjubah hitam itu tampaknya mampu membangkitkan ketakutan kuno dalam garis keturunannya sebagai seorang penyihir. Su Zimo juga bisa membunuh Dewa Dao karakteristik Dharma di seluruh alam kultivasi utama. Namun, Night Spirit tampak lebih santai dan riang. Itu tidak berarti bahwa Night Spirit pasti lebih kuat dari Su Zimo dalam hal kekuatan tempur. Hanya bisa dikatakan bahwa Night Spirit lebih unggul dalam hal metode pembunuhan. Dalam sekejap mata, hanya 2 dari 5 Dewa Dao karakteristik Dharma yang tersisa. Anda, petik 2. Salah satu Dewa Dao karakteristik Dharma sangat marah sehingga matanya hampir keluar. Ki darah keluar dari tubuhnya saat dia mengayunkan kapak batu raksasa ke arah kepala Night Spirit. Night Spirit bergerak dengan lembut dan tiba di belakang Dharma karakteristik Dao Lord dalam sekejap tanpa banyak gerakan. Dao Lord karakteristik Dharma lainnya melihat bahwa situasinya buruk dan buru-buru mengayunkan pedangnya, menebas ke arah tubuh Night Spirit. Tanpa berbalik, tubuh Night Spirit bergoyang dan dia menghilang sekali lagi. Dewa Dao karakteristik Dharma terkejut dan menarik pedangnya secara naluriah, mengayunkannya terus-menerus. Dia melepaskan semua ki darahnya, takut Night Spirit akan mendekatinya. Namun, Night Spirit tidak muncul sama sekali. Tepatnya, bahkan sebelum roh malam menyerang, 2 Dewa Dao karakteristik Dharma sudah berkeringat dingin dan terengah-engah. Ah! Tidak jauh dari sana, tangisan tragis terdengar dari kerumunan Void Reversion dari Dragon Tiger Sect. Night Spirit telah muncul di sana. Dengan fisik dan teknik membunuhnya, dia seperti harimau di antara kawanan domba. Bahkan Dao Lord karakteristik Dharma akan hancur jika mereka ditutup, apalagi Void Reversions. Dalam sekejap mata, 7 hingga 8 Void Reversions mati di tangan Night Spirit. Banyak Void Reversions membalas tetapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Night Spirit. Sebaliknya, mereka melukai para pembudidaya dari sekte mereka sendiri dan itu berantakan. Apa yang ditampilkan Night Spirit bukan hanya metode pembunuhan yang menakutkan. Dia juga memiliki kendali mutlak atas situasi. Sejak dia muncul dan membunuh 2 Void Reversions, dia menyerang Wu Li dan menyelamatkan Nian Qi. Tanpa diduga, dia mengubah targetnya dan membunuh Dewa Dao karakteristik Dharma lainnya. Dia hanya bertarung melawan 2 Dewa Dao karakteristik Dharma yang tersisa untuk sesaat sebelum muncul kembali di kerumunan Void Reversions. Tidak ada yang tahu langkah selanjutnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk membunuh. Semua orang dipimpin oleh hidungnya. Selama Night Spirit menghilang, semua orang yang hadir akan gelisah. 2 Raja Dao dari Sekte Harimau Naga karakteristik Dharma yang tersisa menghela napas lega ketika mereka melihat roh malam menyerbu menuju pembalikan kekosongan sekte tersebut. Setidaknya untuk saat ini, mereka aman. Mereka berdua saling bertukar pandang, mereka bisa mengetahui niat masing-masing. Keduanya memiliki niat untuk mundur. Saat itu, suara lain terdengar di telinga mereka.
Karena kamu berani datang ke Ethereal Peak untuk membunuh, jangan pernah berpikir untuk kembali hidup-hidup. Su Zimo mengambil kesempatan untuk tiba di samping dua dewa Dao karakteristik Dharma dan berkata dengan dingin, tetap dan temani mereka dalam kematian. Membunuh. Hampir bersamaan. Kedua dewa Dao karakteristik Dharma berbalik dan berteriak. Salah satu dari mereka mengangkat kapak raksasa di tangannya sementara yang lain melambaikan pedang di tangannya dan menebas Su Zimo dengan kejam. Kekejaman muncul di mata Su Zimo. Tanpa menghindar atau menghindar, dia mengulurkan kedua tangannya dan meraih kapak dan pedang yang masuk. Ah! Semua orang dari puncak Ethereal terkejut. Apakah dia gila? Void Reversion sebenarnya menggunakan tubuhnya untuk melawan senjata Dao Lord Dharmic. Jika ini sebelumnya, para pembudidaya mungkin dapat menerima adegan ini meskipun dengan sedikit skeptisisme. Bagaimanapun, Su Zimo dikenal sebagai monster nomor satu yang berinkarnasi dalam sejarah dengan benda suci seperti Divine Phoenix Bone. Dia memiliki fisik yang kuat dan tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat, dia belum pernah merasakan kekalahan sebelumnya. Namun, tubuhnya sudah dihancurkan oleh leluhur setengah bela diri 10 tahun yang lalu. Mata kedua dewa Dao karakteristik Dharma bersinar terang dengan ekstasi. Dao menjadi desolate marsial terlalu arogan. Meskipun senjata Dharma mereka tidak berkualitas tinggi dan kelas tertinggi dengan 4 pola Dharma, bagaimanapun juga mereka tetaplah senjata Dao Lord Dharmic dan bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Void Reversions. Bang! Bang! Pedang dan kapak turun dan bertabrakan dengan telapak tangan Su Zimo. Namun, tidak ada percikan darah. Sebaliknya, ada suara kekalahan yang membosankan. Murid dari dua dewa Dao karakteristik Dharma mengerut. Terhadap senjata Dharma mereka, telapak tangan Su Zimo benar-benar utuh. Kulit Su Zimo terbuat dari daun teratai dari lotus hijau penciptaan. Bahkan senjata Dao Lord Dharmic tingkat tertinggi tidak bisa menyakitinya. Tentu saja, meskipun dia bisa bertahan melawan ketajaman senjata Dao Lord Dharma, kekuatan alam karakteristik Dharma melonjak ke tubuhnya dan menyebabkan tubuhnya mengalami kejutan yang cukup besar. Ki darahnya melonjak dan organ-organnya kacau balau. Su Zimo mendengus tumpul. Dia bisa menghindari serangan dua dewa Dao karakteristik Dharma dengan teknik gerakannya. Namun, jika itu masalahnya, perlu beberapa putaran lagi sebelum dia bisa membunuh mereka. Su Zimo tidak ingin menyeret sesuatu. Dia ingin membunuh dua dewa Dao karakteristik Dharma segera. Mati. Setelah menerima senjata Dharma dari dua dewa Dao karakteristik Dharma dengan tangan kosong, Su Zimo berkata dengan dingin, dia tidak memberi mereka berdua kesempatan lagi untuk menyerang. Sabit hitam pekat raksasa telah muncul di belakang mereka berdua, memancarkan aura dingin dan menyeramkan. Sabit iblis surgawi. Saat Su Zimo menyerbu, seni Dharma itu sudah terbentuk. Dengan satu pemikiran dari Su Zimo, sabit raksasa hitam pekat itu ditarik ke arah tenggorokan dua dewa Dao karakteristik Dharma. Puff! Dua kepala raksasa terbang dan darah menyembur keluar dari leher mereka. Di udara, ki iblis tak berujung menyerbu kesadaran kedua kepala, menghancurkan roh esensi mereka di tempat juga. Kehidupan dua dewa Dao karakteristik Dharma seperti rumput liar yang dipanen oleh sabit iblis surgawi. Bab 1112, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Dalam sekejap mata, 5 dewa Dao karakteristik Dharma dari Sekte Harimau Naga telah mati. Faktanya, perasaan surrealis muncul di hati para pembudidaya puncak Ethereal. Karakteristik Dharma Dao Lord seperti gunung yang tak tersentuh di hati mereka yang menghancurkan setiap pembudidaya. Tapi sekarang, mereka berlima sudah mati. 90 pengembalian Void aneh yang tersisa dari Dragon Tiger Sekte juga menurun dengan cepat di bawah pembantaian Night Spirit. Kurang dari All Start sama dengan 80, lebih besar dari 53. Awalnya, ada lebih dari 100 Void Reversions di Sekte Dragon Tiger. Namun, hanya setengah dari mereka yang tersisa sekarang. Selanjutnya, setengah sisanya sudah berantakan dan tidak bisa bertahan melawan serangan Night Spirit. Setiap kali bayangan hitam melintas, 1 atau 2 Void Reversions akan mati. Rasanya seperti memotong sayuran. Para pembudidaya puncak Ethereal tercengang. Awalnya, ada pembudidaya yang khawatir pria berjubah hitam itu akan menyeret Su Zimo ke bawah. Sekarang, mereka akhirnya menyadari betapa menakutkannya pria berjubah hitam ini. Tidak peduli seberapa kuat ketabahan mental seorang kultivator, mereka tidak dapat menahan keberadaan yang menakutkan seperti Night Spirit dan beberapa dari mereka telah hancur secara mental. Setelah 5 dewa Dao karakteristik Dharma meninggal, pembalikan Void yang tersisa berteriak dan melarikan diri, tidak lagi berani berlama-lama di puncak Ethereal. Night Spirit berbalik dan menatap Su Zimo secara naluriah. Kejar mereka.
Suzimo memandang Dao Being Lone Soul, Wuli dan lelaki tua buta itu dengan dingin dan berkata, serahkan mereka bertiga padaku. Hati-hati. Setelah mengatakan itu, sosok Night Spirit melintas dan menghilang sekali lagi. Void Reversion melaju dengan kecepatan penuh ketika dia tiba-tiba merasakan angin sepoi-sepoi di belakangnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan sakit di kepalanya dan kehilangan kesadaran. Night Spirit melewatinya tanpa henti sama sekali. Setelah beristirahat sebentar, Nianqi datang ke sisi Suzimo dengan kegembiraan di matanya. Namun, dia tahu bahwa tidak pantas bagi mereka untuk mengejar ketinggalan dalam situasi saat ini. Karena itu, dia hanya berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda, hati-hati." Keduanya berasal dari ras penyihir dan mereka memiliki metode yang aneh. Saat ini, Nianqi adalah satu-satunya dari puncak ethereal yang masih bisa bertarung. Bahkan jika pembudidaya lain tidak terluka, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Tinggalkan Dao menjadi Lone Soul itu nanti. Jangan bunuh dia dulu. Suzimo mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Meskipun dia bingung, Nianqi masih mengangguk. Meskipun mereka semua adalah sisa-sisa, kekuatan tempur Nianqi jauh lebih kuat daripada Dao Being Lone Soul. Mata lelaki tua buta itu kosong saat dia melihat Suzimo dengan sepasang lubang hitam, terlihat sangat aneh. Pada kenyataannya, dia sudah menyesalinya. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan segera meninggalkan tempat ini bersama Wuli. Namun, dia tidak menyangka bahwa tiga dewa Dao karakteristik Dharma yang tersisa akan mati di tempat setelah beberapa saat ragu-ragu. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa dia takut pada Dao menjadi bela diri yang sunyi. Meskipun kekuatan tempur pemuda ini kuat, itu tidak cukup untuk mengancamnya. Fakta bahwa Desolate Martial mampu membunuh dewa Dao karakteristik Dharma di seluruh alam kultivasi utama berada dalam keadaan biasa. Namun, dia berasal dari 9 ras primordial. Karakteristik Dharma Dao Lord dari 9 ras primordial bisa bertarung melawan sosok perkasa tubuh bersama dari ras manusia. Orang tua buta itu sebenarnya adalah pria berjubah hitam yang sudah pergi untuk memburu Void Reversions of Dragon Tiger Sect. Untuk beberapa alasan, aura pria berjubah hitam memberinya rasa gentar. Sudah lama sejak dia merasa seperti itu. Bahkan melawan ras lain dari 9 ras primordial, dia tidak akan merasa seperti itu. Selanjutnya, pria berjubah hitam itu hanya berada di ranah Void Reversion. Hanya apa dia? Orang tua buta itu menghadap Suzimo sambil merenungkan identitas Night Spirit. Untungnya, pria berjubah hitam itu sudah pergi dan tidak ada di sini. Kalau tidak, akan merepotkan baginya untuk bergabung dengan Dao Being Desolate Martial. Desolate Martial, aku adalah tuan muda dari ras penyihir. Cepat dan berlutut. Petik 2. Memulihkan ketenangannya, Wuli mencengkeram tongkat tulang putihnya dan berteriak dengan ekspresi arogan. Setelah dia meninggalkan makam kutukan hantu dan memasuki wilayah utara, tidak ada yang berani menentangnya di sepanjang jalan. Bahkan ketika dia mengunjungi Sekte Harimau Naga, sosok perkasa tubuh bersama harus menghormatinya. Tuan muda ras penyihir memiliki status bangsawan. Bahkan jika dia memasuki Sekte Abadi, Iblis, dan Buddha, mereka harus menyambutnya dengan hormat, apalagi Sekte Harimau Naga. Di mata Wuli, meskipun Suzimo kuat, dia hanyalah semut yang sedikit lebih kuat. Beraninya seekor semut menantangnya. Saat penyebutan kata penyihir, keributan terjadi di dalam puncak ethereal. 9 ras primordial. Mereka adalah eksistensi legendaris yang menguasai era primordial. 100 tahun yang lalu, sisa-sisa ras penyihir menyebabkan kekacauan di dinasti Zhou besar. Pada saat itu, semua pembudidaya waspada dan tidak ada yang berani menyerangnya. Sekarang tuan muda dari ras penyihir telah tiba, siapa yang berani menyakitinya? Mereka memikirkan bencana 10.000 tahun yang lalu. Karena kematian seekor naga muda, kekaisaran kian besar yang mendominasi seluruh wilayah utara menjadi puing-puing dalam semalam. Kekaisaran besar runtuh dalam sekejap. Bahkan dua biara Buddha lenyap ke masa lalu. Orang di depan mereka memiliki identitas yang lebih mulia daripada naga muda saat itu. Bahkan jika dia berdiri di sana tanpa bergerak, tidak ada yang berani menyakitinya. Begitu menakjubkan. Suzimo mencibir, aku pernah membunuh makhluk ras dewa dan raksasa sebelumnya. Apa yang luar biasa tentang ras penyihir? Orang tua buta itu berkata dengan acuh tak acuh, bela diri yang sunyi, aku tidak melebih-lebihkan. Jika ada di antara kalian yang berani menyakitinya, semua makhluk hidup dari dinasti Zhou besar harus mati bersamanya. Hati para pembudidaya puncak ethereal berdetak kencang. Bahkan bangau tua yang abadi merasakan tekanan yang sangat besar, apalagi mereka. Biasanya, selama Wuli mengungkapkan identitasnya, bahkan tokoh perkasa tubuh bersama dan leluhur Mahayana mungkin tidak berani menyerangnya.
Sayangnya, mereka menghadapi Su Zimo, bukan orang lain. Dia adalah seseorang yang tidak takut langit dan bumi atau hantu dan dewa. Sampai titik kultivasinya ini, dia telah menghadapi bahaya dan penindasan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, apakah dia pernah berkompromi atau mundur? Hal tua, beraninya kamu mengancamku. Niat membunuh melonjak di hati Su Zimo dan tatapannya seperti kilat saat dia berteriak, aku harus membunuhnya hari ini. Jika Anda berani membalas dendam pada makhluk hidup yang tidak bersalah dari dinasti Zhou besar, saya akan membunuh jalan saya ke sarang Anda dan memusnahkan seluruh ras Anda suatu hari nanti. Set. Kerumunan tersentak. Mereka bahkan tidak berani berpikir untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Ye kamu, beraninya kamu. Suara lelaki tua buta itu bergetar. Di era kuno, bahkan dengan dominasi dan tak terkalahkan dari kaisar manusia, dia tidak memusnahkan 9 ras primordial sepenuhnya dan hanya mengusir mereka ke suatu daerah. Tetapi hari ini, seorang kultivator ras manusia telah muncul dan menyatakan bahwa dia ingin menghancurkan ras penyihir. Belum lagi betapa hebatnya pencapaiannya di masa depan, keberaniannya tak tertandingi. Niat membunuh melonjak di hati orang tua buta itu. Aku tidak bisa membiarkan anak itu hidup. Sebuah pikiran melintas di benak lelaki tua buta itu. Jika dia tumbuh dewasa, dia mungkin menjadi kaisar manusia lainnya. Dia bahkan mungkin lebih menakutkan daripada kaisar manusia. Saat lelaki tua buta itu ingin membunuh, persepsi roh Su Zimo merasakannya. Beraninya kamu memendam niat membunuh ke arahku. Petik 2. Su Zimo berkata dengan dingin, hal lama, aku akan membunuhmu dulu. Bab 1113, Kutukan Ilusi. Petir berderak di sekitar tubuh Su Zimo saat sayap kekuatan dharmanya mengepak. Dalam sekejap, dia menerjang ke arah lelaki tua buta itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Ras penyihir adalah salah satu dari 9 ras primordial dan memiliki garis keturunan bangsawan. Namun, tubuh mereka relatif lemah dan jauh lebih rendah dibandingkan dengan tubuh ras dewa dan naga. Apa yang menjadi spesialisasi ras penyihir adalah sihir penembus, tak terduga, dan menakutkan. Meskipun tubuh sejati teratai hijau Su Zimo tidak memiliki garis keturunan yang kuat, fisiknya kuat dan bahkan senjata Dao Lord Dharmic tidak dapat mengguncangnya. Karena itu, dia bermaksud melawan lelaki tua buta itu dalam pertarungan jarak dekat. Pada kenyataannya, pertempuran ini akan jauh lebih sederhana jika itu adalah tubuh sejati naga miliknya. Selama dia bisa menutup jarak, baik itu menggunakan tubuhnya, kekuatan garis keturunannya atau baren, dia akan mampu memberikan kerusakan besar pada orang tua buta itu. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Sementara Su Zimo cepat, reaksi orang tua buta itu bahkan lebih cepat. Meskipun dia buta, akibatnya telinganya menjadi lebih tajam. Ditambah dengan kesadaran rohnya yang besar, dia sudah merasakan gerakan Su Zimo sejak lama. Orang tua buta itu menamparkan tas penyimpanannya dan tongkat tulang putih muncul di telapak tangannya. Di atas tongkat itu ada tengkorak yang mengancam. Tongkat orang tua buta itu berhenti dengan lembut di tanah saat dia mengucapkan serangkaian mantra aneh. Oh. Tiba-tiba, 9 tengkorak muncul di udara dan menyerang Su Zimo. Kutukan kerangka. Kutukan kerangka yang dilepaskan oleh lelaki tua buta itu bahkan lebih kuat dari tuan muda ras penyihir. Su Zimo tidak berani gegabah saat bahasa Sanskerta bergemuruh dalam kesadarannya. Om. Bu. Nih. Pak. Tiba-tiba, Su Zimo membuka mulutnya dan meludahkan 4 kata Sanskerta yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, dia menyihir segel tangan. Bang! Ledakan! Ledakan! Segel Dharma turun dari langit satu demi satu dan bersinar dengan cahaya keemasan, menekan tengkorak yang masuk. Akhirnya, Su Zimo memadatkan segel Dharma dan berdiri teguh, seolah-olah dia berakar ke tanah. Mantra daming yang dikombinasikan dengan 4 segel daming dharmic meledak seketika. Akhirnya, Su Zimo mengakhirinya dengan segel pondasi tak tergoyahkan. Mantra daming adalah keterampilan rahasia domain suara dan selalu berhasil. Namun, bahkan setelah suara Sanskerta turun, lelaki tua buta itu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Tengkorak yang terbang di udara hanya berhenti sejenak sebelum terus melaju. 3 segel Dharma Buddha, segel penekan iblis, segel perangkap abadi dan segel penakluk setan, turun dan terkunci dalam kebuntuan dengan 3 tengkorak sejenak. Adapun 6 tengkorak yang tersisa, mereka telah menerkam Su Zimo dan mengunyahnya. Penghalang kekuatan Dharma yang dibentuk oleh segel pondasi tak tergoyahkan menipis dengan kecepatan yang terlihat. Su Zimo menggerutu dan wajahnya memucat. Kekuatannya tampak lemah di hadapan seorang ahli karakteristik Dharma dari ras penyihir. Pada saat itu, dia sangat merindukan penciptaan teratai hijau. Jika dia memiliki penciptaan teratai hijau di tangannya,
tengkorak itu tidak akan bisa mendekatinya tidak peduli metode hantu apa yang mereka gunakan. Membunuh. Suzimo mengangkat kepalanya dan melolong, melepaskan skill rahasia domain suara, Thunder Celap Kill. Sekarang dia telah mendapatkan bagian penyempurnaan roh kekosongan besar, kekuatan keterampilan rahasia domain suara telah meningkat juga. Tengkorak yang awalnya menggerogoti Suzimo bergidik. Tiba-tiba, seekor binatang iblis raksasa muncul di bawah Suzimo. Berkaki 4, berdiri tegak seperti pilar batu yang tak tergoyahkan. Di punggungnya ada cangkang raksasa dengan pola misterius terukir di atasnya. Binatang iblis itu memiliki sepasang kepala kura-kura dan ular dan matanya bersinar dengan cahaya surgawi yang cemerlang saat ia mengangkat kepalanya dan menjerit panjang. Binatang suci, kura-kura hitam, telah turun. Menginjak kura-kura dan ular, kekuatan Dharma yang sangat kuat meledak dari tubuh Suzimo dan memukul mundur 6 tengkorak di tubuhnya. Dia mengerahkan kekuatan sekali lagi dan menyerang orang tua buta itu. Dia tidak bisa menang. Dia bukan tandingan dalam pertarungan langsung. Suzimo sudah menggunakan semua kartu asnya bahkan sebelum dia berhasil membebaskan diri dari kutukan kerangka. Namun, masih tidak ada rasa takut di matanya. Yang harus dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk menarik perhatian lelaki tua buta itu. Langkah pembunuhan yang sebenarnya tidak bersamanya. Pada saat itu, pertarungan antara keduanya menarik perhatian semua orang. Bahkan para pengamat berada dalam keadaan seperti itu, apalagi orang tua buta di medan perang. Tidak ada yang memperhatikan bahwa tangisan tragis dari Void Reversions of Dragon Tiger Sect di kejauhan tiba-tiba berhenti. Bahkan jika seseorang memperhatikannya, mereka tidak akan terlalu memikirkannya. Apa artinya itu? Melihat Suzimo yang menyerang, lelaki tua buta itu menyeringai dingin. Baginya, Suzimo sudah menjadi anak panah di ujung penerbangannya. Itu adalah mimpi bodoh jika anak ini ingin dekat dengannya. Dia memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya untuk menghentikan anak ini dan mencegah jarak di antara mereka untuk semakin dekat. Tiba-tiba, tanpa alasan, jantung lelaki tua buta itu berdetak kencang. Palpitasinya sangat ringan. Jika itu orang lain, mereka tidak akan peduli sama sekali. Namun, hilangnya penglihatan lelaki tua buta itu menyebabkan indera dan persepsinya tentang dunia luar menjadi sangat tajam. Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Tidak baik. Ekspresi lelaki tua buta itu berubah drastis saat lapisan cahaya hijau gelap menyelimuti tubuhnya, membuatnya kabur. Tanpa sadar, sosok hitam muncul di belakangnya. Itu seperti hantu atau hantu. Itu seperti dewa pembantaian yang berjalan sepanjang malam. Roh malam telah kembali. Ini adalah pemahaman diam-diam yang hanya dipahami Suzimo dan Night Spirit. Keduanya bahkan tidak mengirim transmisi suara atau bertukar pandang. Itu karena Night Spirit tahu bahwa Suzimo tidak bisa mengalahkan ahli karakteristik Dharma dari ras penyihir sendirian. Jika Suzimo tidak menarik perhatian orang tua buta itu, Night Spirit tidak akan bisa mendekatinya dengan mudah. Mereka berdua hanya bisa membunuh ras Dao Lord of the Witch dengan karakteristik Dharma ini jika mereka bergabung. Alasan mengapa Night Spirit mengejar Void Reversions of Dragon Tiger Sect adalah untuk mengalihkan perhatian orang tua buta itu. Kenyataannya, rencana mereka berhasil. Namun, reaksi orang tua buta itu cukup cepat. Saat roh malam muncul, dia melepaskan sihir penyelamat dari ras penyihir, kutukan ilusi. Sosoknya hampir ilusi dan tak terduga, buram tanpa tepi sama sekali. Night Spirit mengulurkan tangan dan meraih ke depan. Meskipun dia berhasil mencakar orang tua buta itu, tidak ada darah sama sekali. Orang tua buta itu tepat di depannya tetapi serangan Night Spirit meleset. Sampai titik pertempuran ini, setiap kali Night Spirit menyerang, pasti akan ada kultivator yang sekarat. Namun, dia gagal kali ini. Ini adalah kesempatan langka. Jika mereka melewatkannya, Suzimo dan Night Spirit mungkin tidak akan bisa membunuh orang tua buta itu. Ada banyak keterampilan rahasia aneh dari ras penyihir. Jika orang tua buta itu ingin melarikan diri, Suzimo dan Night Spirit mungkin tidak bisa mengejarnya mengingat kemampuan mereka. Pada pemikiran itu, kilatan dingin melintas di mata Night Spirit. Tiba-tiba, ekor panjang berwarna ungu yang ditutupi sisik muncul di belakangnya. Ujung ekor panjangnya sangat tajam dan bersinar dengan kilatan dingin saat menusuk dengan kejam ke arah lelaki tua buta itu. Puff! Kilatan darah muncul. Ekor Night Spirit bisa menembus ilusi dan menembus tubuh asli lelaki tua buta itu. Bab 1114, Kutukan Pembunuh Roh. Meski begitu, lelaki tua buta itu berhasil menghindari pukulan fatal itu. Dada kanannya tertusuk oleh ekor Night Spirit dan berlumuran darah. Ah! Dia berteriak kesakitan.
Meskipun orang tua buta telah berkultivasi ke alam karakteristik Dharma dan tidak akan mati bahkan jika paru-parunya terluka, kekuatan tempurnya pasti akan terpengaruh oleh hilangnya ki darah pada usianya. Selanjutnya, Night Spirit sudah mendekatinya. Dia terluka parah dan berada di ambang kematian. Nyah. Reaksi orang tua buta itu sangat cepat. Saat ekor Night Spirit menusuknya, dia membalik telapak tangannya dan menyulap cetakan telapak tangan hijau tua yang menghantam Night Spirit. Ekor Night Spirit ada di orang tua buta dan dia tidak bisa menghindar tepat waktu, hanya bisa menopang lengannya. Bang! Dengan gemetar, Night Spirit dikirim terbang oleh serangan telapak tangan orang tua buta itu. Namun, dia memiliki tubuh yang kuat dan fisik yang mengejutkan. Bahkan setelah menerima serangan kekuatan penuh dari lelaki tua buta itu, dia hanya mengeluarkan darah dari sudut mulutnya dan tubuhnya baik-baik saja. Night Spirit berjungkir balik di udara dan menghilang sekali lagi. 6 tengkorak yang awalnya terjerat di sekitar Suzimo menghilang seketika juga. Mata Suzimo berbinar saat dia bersiap untuk maju dan bergabung dengan Night Spirit untuk membunuh orang tua buta itu sepenuhnya. Saat itu, Wuli menyerang tepat waktu. Tombak kutukan. Dia melantunkan dan melambaikan tongkat tulang putih di tangannya. Kekuatan Dharma melonjak dan tombak hijau tua muncul di udara. Tubuh tombak memancarkan kekuatan yang sangat jahat. Bahkan para pembudidaya puncak etiril yang menonton dari jauh merasakan kepala mereka berputar dengan sekali pandang dan dipenuhi dengan pikiran jahat, apalagi Suzimo yang berada di medan perang. Benar-benar sulit membayangkan kematian yang mengerikan dari tombak jahat seperti itu ketika mengenai manusia. Suzimo berhenti dan ekspresinya menjadi dingin. Awalnya, dia berniat untuk berurusan dengan tuan muda ras penyihir ini nanti. Sekarang orang ini sangat ingin mati, dia akan memenuhi keinginan yang terakhir. Suzimo menutup jarinya dan menyulap seni pedang. Seketika, bintang-bintang raksasa muncul di langit. Niat membunuh yang sangat tajam meledak dari tubuh Suzimo dan melonjak ke langit. Bahkan bintang-bintang di langit mulai berubah kacau. Ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser tidak sejajar. Seni pedang pembunuh surga. Mata Suzimo menyipit saat dia melihat tombak kutukan yang masuk. Dia melambaikan jari-jarinya seperti pedang dan menebas 3 kali. Cek, cek, cek. 3 pedang ki putih merobek udara. Seluruh kekosongan itu seperti selembar kain raksasa yang memiliki 3 lubang robek. Di alam Naschen Soul, mengingat budidaya esens spirit Suzimo, dia hanya bisa melepaskan 1 pedang ki. Sekarang dia berada di ranah Void Reversion, dia bisa melepaskan 3 pedang ki sekaligus. Tentu saja, selama 10 tahun terakhir, saat dia memahami seni pedang pembunuh surga, kekuatan pedang ki juga terus meningkat. 3 pedang ki ditumpuk bersama dan kekuatan membunuh dilepaskan hingga batasnya. Belum lagi tombak kutukan. Suzimo percaya bahwa bahkan orang tua buta yang berada di alam karakteristik Dharma mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera dari serangan itu. Ini adalah yang paling mematikan dari 3 seni pedang kuno. Meskipun lelaki tua buta itu tidak bisa melihat, ekspresinya berubah saat dia merasakan 3 pedang ki menembak keluar. Tiba-tiba, dia meraung, "Tuan muda, lari." Sebelum kata-katanya selesai, pedang pembunuh surga ki bertabrakan dengan tombak kutukan. Hampir tanpa jeda, tombak jahat itu terpotong-potong oleh 3 pedang ki dan hancur seketika. Murid Wuli mengerut keras. Bahkan tanpa pengingat orang tua buta itu, dia bisa merasakan betapa menakutkannya 3 pedang ki itu. Melarikan diri. Dengan wajah pucat, Wuli berbalik dan melarikan diri. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa lebih cepat dari Heaven's Flying Sword Ki. Seketika, 3 pedang ki turun ke Wuli. Puff! Kilatan darah muncul. Sesosok keluar dan terhuyung-huyung, berubah menjadi seberkas cahaya hijau tua yang melesat ke kejauhan dengan kecepatan yang mencengangkan. Suzimo mengerutkan kening. Dia tidak mati. Kekuatan dari 3 pedang pembunuh surgawi ki berkurang setelah bertabrakan dengan tombak kutukan. Namun, Suzimo dapat dengan jelas melihat bahwa 3 pedang ki memang mengenai tubuh Wuli. Belum lagi orang ini hanya memiliki garis keturunan ras penyihir. Bahkan garis keturunan ras dewa dan naga akan mati di tempat jika mereka terkena 3 pedang ki. Kekuatan membunuh di dalam bisa menghancurkan roh esensi mereka dalam sekejap mata tanpa memberi mereka kesempatan untuk meninggalkan tubuh mereka. Bagaimana Tuan Muda ras penyihir bisa melarikan diri? Sebuah keraguan melintas di benak Suzimo. Dia tidak terlalu memikirkannya dan bergerak untuk mengejar orang itu. Jelas bahwa langkah Wuli sudah terhuyung-huyung sebelum dia melarikan diri. Dari sini, dapat dilihat bahwa bahkan jika dia bisa lolos dari kematian, dia terluka parah. Mengingat kecepatan Suzimo, Wuli pasti tidak akan bisa lepas dari pengejarannya jika dia memberikan segalanya. Tuan Muda ras penyihir ini harus mati.
Setelah pengalaman dengan Palace Lord of Blood Crow Palace, Suzimo tidak akan membiarkan harimau lain kembali ke gunungnya. Bahkan jika dia harus mati, dia harus membunuh Wuli. Namun, tepat saat dia akan bergerak, sebuah peringatan melintas di benaknya. Rasa bahaya yang kuat turun. Kutukan pembunuh roh. Tiba-tiba, suara lelaki tua buta itu terdengar dari belakang Suzimo. Keterampilan rahasia Essence Spirit. Suzimo tidak berbalik. Namun, jejak fluktuasi kesadaran roh tiba-tiba muncul di kehampaan, tidak terdeteksi. Itu seperti riak di danau yang tenang. Tanpa ragu, Suzimo segera mengaktifkan tasbih Mingwang. Berdengung. Di pergelangan tangan kirinya, manik-manik doa Mingwang bersinar terang dan membentuk penghalang yang bersinar dengan cahaya kemasan. Kata-kata Sansekerta misterius muncul di atasnya yang berisi kekuatan surgawi yang sangat besar. Penghalang sudah terbentuk tetapi tidak menerima dampak apapun. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Bagaimana bisa? Bukankah itu keterampilan rahasia Essence Spirit? Sementara dia bingung, kekuatan jahat dan aneh tiba-tiba muncul di kesadarannya. Kekuatan berkumpul dengan cepat dan menciptakan badai hijau gelap dalam kesadaran Suzimo yang menyapu ke arah roh esensinya. Set. Ekspresi Suzimo sedikit berubah. Keterampilan rahasia roh esensi orang tua buta itu bisa mengabaikan pertahanan manik-manik doa Mingwang dan turun ke kesadarannya dari udara tipis. Serangan aneh seperti itu benar-benar meresahkan. Keterampilan rahasia Essence Spirit tidak mungkin untuk dipertahankan. Selain melawan dengan skill rahasia Essence Spirit, hanya senjata Dharmic Spirit Essence yang bisa digunakan untuk bertahan. Tapi sekarang, kutukan pembunuh roh orang tua buta itu bisa mengabaikan senjata Dharmic Roh Esensi dan turun langsung ke kesadaran seorang kultivator. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama dari ras manusia akan mati di tempat jika mereka menghadapi langkah pembunuhan ini. Kembali di perang kuno, ada banyak pembudidaya manusia yang mati di bawah kutukan pembunuh roh. Sayangnya, lelaki tua buta itu menghadap Suzimo. Selain tasbih Mingwang, Suzimo memiliki harta lain dalam dirinya. Harta itu ada dalam kesadarannya. Bab 1115, Debu Mengendap. Leluhur setengah bela diri di klan menyerang dengan kekuatan yang menakutkan dan menghancurkan teratai hijau penciptaan kelas 6. Namun, Lotus Hijau penciptaan adalah harta dunia yang paling berharga. Bahkan jika platform Lotus, batang dan daun semuanya hancur tanpa ki roh yang tersisa, 54 biji teratai masih utuh. Dalam kesadaran Suzimo, roh esensi berambut hitam duduk di bawah platform Lotus yang telanjang. Saat topan kutukan pembunuh roh terbentuk, roh esensi berambut hitam berdiri dan melolong ke langit. Di sampingnya, seberkas cahaya hijau memuntahkan. 54 biji teratai hijau berkumpul di kesadarannya terus-menerus dan membentuk pedang teratai hijau tajam dalam sekejap mata. Ini adalah skill rahasia Essence Spirit yang unik untuk Creation Green Lotus. Ketika keterampilan rahasia roh esensi ini dirilis, itu bahkan bisa memutuskan roh esensi dari Dao Lord karakteristik Dharma biasa. Roh esensi berambut hitam menunjuk ke depan dengan tatapan membara. Pedang teratai hijau menebas dengan keras ke arah topan pembunuh roh yang masuk. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Siklon pembunuh roh hijau tua dan pedang teratai hijau membeku seketika. Sepertinya waktu yang lama telah berlalu tetapi pada kenyataannya, topan pembunuh roh menghilang dalam sekejap mata. Pedang teratai hijau terbelah menjadi 54 biji teratai juga. Mereka redup dan tersebar dalam kesadarannya tanpa semangat atau cahaya. Dia telah menanggungnya. Suzimo menghela napas lega dan merasa gentar. Untungnya, dia belum menggunakan pedang teratai hijau sampai titik pertempuran ini. Kalau tidak, kutukan pembunuh roh orang tua buta itu sudah cukup untuk menghancurkan roh esensinya. Topan kutukan pembunuh roh telah mereda. Namun, kekuatan jahat yang unik dari ras penyihir tetap ada dalam kesadarannya dan berubah menjadi garis-garis cahaya hijau tua. Bagi orang lain, kekuatan itu mungkin sangat mengancam. Namun, terhadap Suzimo yang telah mengembangkan teknik kultivasi dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis, tidak ada banyak dampak. Tak lama kemudian, suara Sansekerta yang tak terbatas bergema dalam kesadarannya. Cahaya keemasan memenuhi udara dan itu sangat surgawi, seolah-olah sosok Buddha telah muncul, menghancurkan kekuatan jahat sepenuhnya. Orang tua buta itu sedikit tercengang. Dia menunggu sebentar tetapi Dao Being Desolate Martial yang seharusnya mati tidak menunjukkan tanda-tanda kematian. Sebaliknya, dia berdiri di udara dengan aura yang kuat. Bagaimana bisa? Bagaimana anak ini bisa bertahan melawan kutukan pembunuh roh? Selanjutnya, itu adalah kutukan pembunuh roh yang dilepaskan olehnya. Selama momen gangguan itu, roh malam muncul sekali lagi dengan cakar terentang yang meraih kepala orang tua buta itu. Orang tua buta itu menggeser kakinya dan menghindar ke samping.
Namun, dia sudah ditutup oleh Night Spirit dan kehilangan inisiatif, bagaimana dia bisa melarikan diri dengan mudah. Seperti lintah, Night Spirit mengikuti dari belakang dan menyerang tanpa henti. Setiap serangan Night Spirit, baik itu waktu atau sudut, sempurna tanpa gerakan yang tidak perlu. Uff. Akhirnya, paru-paru orang tua buta itu terluka dan dia terus bergerak. Sambil terengah-engah, dia sedikit lebih lambat dan Night Spirit menangkap celah, menusuk dadanya dengan satu gesekan cakar. Night Spirit menggali hati lelaki tua buta itu dari dadanya langsung dengan cakarnya. Itu adalah hati hijau tua. Meski sudah lepas dari tubuh lelaki tua buta itu, jantungnya masih berdetak. Itu sangat jahat dan melepaskan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah ingin membebaskan diri. Off. Tanpa ragu, Night Spirit mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Hati orang tua buta itu langsung pecah dan darah hijau tua berceceran di mana-mana. Meskipun dia terluka parah, lelaki tua buta itu masih bisa berdiri di udara dengan tubuhnya sedikit bergoyang. Ada 2 luka besar di dadanya yang berlumuran darah, itu pemandangan yang mengerikan. Ki darahnya terkuras dengan cepat. Wajahnya juga menua dan kerutan tumbuh pada tingkat yang terlihat. Mantan Palace Lord of Blood Crow Palace, Dao Beng Lone Sol saat ini, telah ditangkap hidup-hidup oleh Nian Qi dan ditekan di samping dengan ekspresi ngeri. Awalnya, dia berharap orang tua buta itu akan membunuh Suzimo dan yang lainnya untuk menyelamatkannya. Namun, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa situasinya akan berubah hanya dalam beberapa tarikan napas. Bahkan lelaki tua buta itu terluka parah dan bisa mati kapan saja. Mustahil. Orang tua buta itu menggeram dalam. Soket hitam pekat di wajahnya memelototi Suzimo saat dia menggertakkan giginya. Bagaimana kamu bisa bertahan melawan kutukan pembunuh roh? Dalam waktu singkat itu, Suzimo telah membersihkan kekuatan sihir dalam kesadarannya. Menatap lelaki tua buta yang ki darahnya menurun, Suzimo berkata dengan acuh tak acuh, hal lama, kamu sudah selesai. Di era kuno, ras penyihir tidak bisa mendominasi daratan Tianhuang. Kamu juga tidak akan bisa melakukannya hari ini. Ketika mereka mendengar itu, para pembudidaya puncak etiril merasakan darah mereka mendidih. Fufu. Orang tua buta itu tertawa getir. Dia menggelengkan kepalanya. Desolate Martial, kamu sama sekali tidak mengerti ras penyihir. Anda juga belum menyaksikan kekuatan ras penyihir. Tunggu saja, ketika Tuan Muda kembali, semua makhluk hidup di wilayah utara akan mati bersama. Jangan khawatir, dia juga tidak akan bisa kabur. Suzimo berkata dengan dingin, aku akan membunuhnya secara pribadi dan mengirimnya ke bawah untuk menemanimu. Setelah mengatakan itu, sosok Suzimo melintas dan busur listrik tak berujung melingkari tubuhnya. Sayap kekuatan Dharma tumbuh dari punggungnya saat dia melaju ke arah di mana Wu Li melarikan diri. Suzimo mengabaikan lelaki tua buta itu. Saat ini, orang tua buta itu terluka parah dan ki darahnya habis, dia sama sekali bukan tandingan Night Spirit. Saat itu, lelaki tua buta itu tiba-tiba berbalik dan menatap Night Spirit yang tidak jauh. Dia menyeringai sinis. Jadi, itu kamu. Wajah lelaki tua buta itu dipenuhi dengan kegembiraan dan ketakutan saat dia menyeringai. Aku akhirnya ingat siapa dirimu. Night Spirit meraung dan menyela orang tua buta itu. Seperti hantu, dia menerjang ke arah lelaki tua buta itu. Reaksi orang tua buta itu juga sangat cepat. Jika dia membawa tubuh yang rusak itu, tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari pengejaran Night Spirit. Astaga! Roh Essence terbang keluar dari atas kepalanya dan melesat ke kejauhan. Night Spirit mengikuti di belakang. Dalam sekejap mata, Suzimo, Night Spirit, dan lelaki tua buta itu telah menghilang ke cakrawala. Pada titik pertempuran ini, debu sudah mengendap. Para pembudidaya puncak etiril tercengang saat melihatnya. Krisis sekte diselesaikan begitu saja setelah mereka berdua muncul. Bahkan setelah mereka bertiga jauh, kelompok pembudidaya masih tidak bisa keluar dari pingsan mereka untuk waktu yang lama saat perasaan surrealis muncul di hati mereka. Siapa pria berjubah hitam itu? Mengingat kultivasi dan kekuatan tempurnya, dia seharusnya bukan siapa-siapa, kan? Petik 2. Saya tidak yakin. Orang tua buta itu sepertinya menyiratkan bahwa dia bukan manusia. Petik 2. Bangau tua yang abadi tidak menjelaskan ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Dia sudah menduga bahwa pria berjubah hitam itu adalah roh malam. Night Spirit mungkin satu-satunya yang bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu. Saat itu, ketika Night Spirit baru saja lahir dan sedang menunggu untuk diberi makan, dia sudah khawatir. Pada saat itu, dia hanyalah binatang kecil seukuran telapak tangan. Namun, dia berhasil menembus dagingnya dengan cakarnya. Ekspresi hangat muncul di wajah bangau tua yang abadi saat dia mengenang pemandangan itu. Bab 1116, Mengejar.
Karena keterampilan rahasia roh esensi tiba-tiba dari orang tua buta yang menjebaknya di tempat, Su Zimo telah kehilangan kesempatan terbaik untuk memburu Wuli. Meskipun tidak butuh waktu lama, mengingat kecepatan Wuli, dia sudah lama melarikan diri. Namun, Su Zimo tidak menyerah. Di tempat di mana pedang pembunuh surga Qi menyerang, tubuh berlumuran darah yang sudah terbelah menjadi dua tergeletak di tanah. Tubuh inilah yang memungkinkan Wuli lolos dari kematian dari 3 pedang pembunuh surga Qi. Metode ras penyihir tidak dapat diprediksi. Sebagai tuan muda ras penyihir, tidak mengherankan jika Wuli memiliki sarana pelestarian hidup seperti itu. Su Zimo melaju ke arah tempat Wuli melarikan diri. Pada kenyataannya, dia sudah kehilangan jejak Wuli. Namun, Wuli terluka dan ada aura unik dari garis keturunan ras penyihir di jalannya. Sementara orang lain mungkin tidak menyadarinya, Su Zimo mengolah mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dan memiliki indera penciuman yang tajam. Dia bisa menangkap aura itu dari udara dan melanjutkan pengejarannya. Di udara, sosok hijau tua merobek udara dengan kecepatan yang sangat cepat pada tongkat tulang putih. Wajah Wuli sedikit pucat dan dia dipenuhi luka, tampak menyedihkan. Luka-luka itu ditinggalkan oleh ketajaman Heaven's Flying Sword Qi. Meskipun banyak ramuan roh telah diterapkan pada mereka, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Luka yang diciptakan oleh Heaven's Flying Sword Qi memiliki efek robek yang sangat mengerikan dan berdarah terus-menerus. Desolate Martial, aku pasti akan membalas dendam hari ini 10 kali lipat. Mata Wuli dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya saat dia menggertakkan giginya dan berkata dengan getir. Mengingat statusnya yang mulia, persiapan menyeluruh telah dilakukan untuk keberangkatannya dari makam kutukan hantu kali ini. Menurut Dao Beng Lone Soul, tidak ada sosok perkasa tubuh bersama di 4 dinasti. Dengan kata lain, bahkan jika dia tidak membawa pembantu, dia bisa mendominasi 4 dinasti. Untuk mencegah kecelakaan, Paman Lan mengawal perjalanan secara pribadi. Meskipun Paman Lan buta, dia adalah seorang ahli karakteristik Dharma yang memiliki kemampuan untuk membunuh sosok perkasa tubuh bersama dari umat manusia. Di dunia kultivasi saat ini, leluhur Mahayana jarang muncul. Sosok perkasa tubuh bersama dapat dianggap sebagai pembudidaya terkuat. Ini berarti bahwa dengan Paman Lan, Wuli dapat melakukan apapun yang dia inginkan di seluruh wilayah utara, apalagi 4 dinasti. Sebenarnya, itu seperti yang mereka harapkan. Sepanjang jalan, mereka hampir sepenuhnya tidak terkendali tanpa halangan apapun. Bahkan Sekte Harimau Naga harus tunduk pada kekuatan ras penyihir. Namun, baik Wuli maupun lelaki tua buta itu tidak menyangka akan ada 2 anomali di wilayah utara. Dalam hal kekuatan tempur, keduanya menakutkan. Selain itu, mereka tidak memiliki keraguan terhadap status ras penyihir dan membunuh tanpa ragu-ragu. Seolah-olah ras penyihir adalah semut sejati di mata kedua binatang itu. Meskipun Wuli tidak banyak menyerang dalam pertempuran ini, dia memiliki 2 sikat dekat dengan kematian. Pertama, Night Spirit menutup secara diam-diam dan menghancurkan senjata Dharma perlindungan. Setelah itu, 3 pedang pembunuh surga Su Zimo memaksanya untuk melepaskan wayang takdirnya. Sangat sulit untuk mengolah wayang takdir. Dia membutuhkan makhluk hidup yang layak yang bisa terus-menerus ditempa dengan keterampilan rahasia ras penyihir dan berubah menjadi bonekanya sendiri. Pada saat kritis, wayang takdir bisa bertahan dari serangan fatal. Jika bukan karena wayang takdir, 3 pedang pembunuh surga Qi sudah cukup untuk mengubah tubuh Wuli menjadi daging cincang, bukan beberapa luka di tubuhnya. Saat Wuli berlari, kecepatannya berangsur-angsur melambat. Dia mengambil ramuan lain dari tas penyimpanannya dan menelannya sebelum mengatur napasnya. Jika dia terus berlari dengan kecepatan tinggi, lukanya akan sulit sembuh dan ramuannya akan bekerja. Namun, kurang dari 30 menit kemudian, jantung Wuli berdetak kencang seolah-olah dia merasakan sesuatu. Itu seperti intuisi. Dia tiba-tiba merasakan bahaya yang kuat. Di ranah kultivasi mereka, keinginan semacam ini tidak akan terjadi tanpa alasan. Tiba-tiba, Wuli berbalik. Di ujung cakrawala yang jauh, ada kilatan petir samar yang melaju ke arahnya. Set. Dia terkesiap. Dia masih diburu. Wuli tidak berani beristirahat lagi dan menyalurkan kekuatan dharmanya dengan tergesa-gesa. Mengambil jimat tergesa-gesa dari tas penyimpanannya, dia merobeknya dan kecepatannya meningkat secara eksponensial. Namun, tidak peduli bagaimana dia mempercepat, bahkan jika dia bisa meninggalkan Su Zimo untuk sementara waktu, Su Zimo akan selalu menyusul tak lama kemudian. Ekspresi Wuli sangat mengerikan. Matanya bergerak ke sana kemari seperti sedang merencanakan sesuatu. Setelah merenung sejenak, dia sepertinya telah membuat keputusan dan mengubah arah sedikit sebelum melanjutkan ke depan. Su Zimo mengejar dari belakang.
Dia tidak terganggu ketika dia menyadari bahwa Wu Li telah mengubah arah. Wu Li bisa melupakan melarikan diri setelah dia menjadi sasaran Su Zimo. Keduanya berada di ranah Void Reversion. Selanjutnya, Su Zimo mengolah 3 teknik kultivasi teratas dari Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis. Roh esensinya sangat kental dan Wu Li terluka. Jika mereka terus mengejar, Wu Li pasti tidak akan bisa kabur. Keduanya memiliki pikiran mereka sendiri dan tak satu pun dari mereka ingin bersantai. Keduanya melakukan perjalanan dengan kecepatan kilat sepanjang hari dan malam. Sebagai tuan muda ras penyihir, Wu Li memang mampu. Terlepas dari fakta bahwa dia mampu melarikan diri dari Night Spirit dan 2 gerakan membunuh Su Zimo, kecepatannya juga tercepat di antara rekan-rekannya. Bahkan dengan teknik Lightning Escape dan Ethereal Wings miliknya, Su Zimo tidak dapat mengejar dan hanya bisa bertahan dari jauh. Tentu saja, siang dan malam sangat menguras stamina seseorang. Kecepatan Wu Li jelas menurun. Jarak di antara mereka semakin dekat sedikit demi sedikit. Namun, seiring berjalannya waktu, Su Zimo secara bertahap mengerutkan kening. Arah yang dipilih Wu Li tampaknya. Setelah berlari beberapa saat lagi, medan dan hutan di sekitarnya menjadi agak akrab. Di depan ada hutan yang rimbun. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi berdiri tegak dan rimbun. Mahkota raksasa mereka terhubung bersama, menutupi langit. Di kedalaman hutan, gelap dan menyeramkan, memancarkan bau darah yang samar. Su Zimo pernah ke sini sebelumnya. Lebih dari 100 tahun yang lalu, untuk menghindari pengejaran Palace Lord of Blood Crow Palace, dia membawa Night Spirit dan melarikan diri ke tempat ini, melewati hutan dan memasuki lembah tulang naga. Sesampainya di tepi hutan, Wu Li berhenti sejenak sebelum berbalik untuk mencibir Su Zimo. Terengah-engah, dia memberikan tampilan provokatif dan menggali ke dalam hutan. Dengan ekspresi tenang, Su Zimo menyerbu ke dalam hutan juga. Banyak makhluk hidup purba tinggal di hutan. Kembali ketika Su Zimo masih di ranah Yayasan Pendirian, bepergian melalui tempat ini sangat berbahaya dan penuh dengan bahaya. Tapi sekarang dia berada di alam Void Reversion, tidak banyak makhluk hidup yang bisa mengancamnya di hutan. Sosok Wu Li melesat ke depan, nyaris tak terlihat. Keduanya mengikuti satu demi satu. Tak lama, Wu Li menyeberangi hutan dan menyerbu menuju lautan tulang yang tak berujung. Selama mereka melewati hutan ini, itu akan menjadi wilayah ras naga. Itu adalah 9 lahan terlarang yang dirujuk oleh para pembudidaya di daratan Tianhuang. 9 alasan terlarang dianggap ramah bagi orang-orang dari 9 ras. Namun, untuk ras asing, tidak mungkin mereka bisa bertahan. Berdiri di lautan tulang, Wu Li akhirnya tersenyum dan benar-benar santai. Bab 1117, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Wu Li mengagumi keputusannya. Jika dia mengikuti rute aslinya, dia akan ditangkap oleh Su Zimo sebelum dia bisa melarikan diri ke makam kutukan hantu dan berubah menjadi mayat. Untungnya, dia mengubah arah pada saat terakhir dan datang ke sini. Habitat ras naga, lembah tulang naga. Itu juga salah satu dari 9 tempat terlarang di daratan Tianhuang. Meskipun ini adalah tanah terlarang bagi pembudidaya manusia, itu bukan apa-apa baginya. Saat Wu Li melangkah ke lautan tulang sepertinya merasakan sesuatu dan mulai bergejolak. Fragmen tulang yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara seolah-olah mereka akan mengembun menjadi binatang buas raksasa dan menakutkan. Wu Li tersenyum lembut dan menjentikkan setetes darah dari lukanya tanpa tergesa-gesa. Darah hijau tua membentuk penghalang cahaya samar di sekitar tubuhnya. Ketika fragmen di lautan tulang merasakan aura garis keturunan Wu Li, mereka secara bertahap menjadi tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Paling tidak, 9 ras primordial bisa memasuki batas luar lembah tulang naga sesuka hati. Sebagai tuan muda ras penyihir, dia pasti akan disambut hangat oleh para naga saat memasuki lembah tulang naga. Dia telah membunuh 3 burung dengan 1 batu dengan datang ke lembah tulang naga. Pertama, dia bisa melarikan diri dari bahaya. Kedua, lembah tulang naga memiliki mata air surgawi primordial. Mengingat statusnya sebagai tuan muda ras penyihir, dia benar-benar memenuhi syarat untuk menikmatinya. Ketiga, dia bisa mewakili ras penyihir dan mendiskusikan bergabung dengan ras naga untuk merencanakan melawan wilayah utara. Kekacauan merajalela di daratan Tianhuang dan kekayaan umat manusia menipis. Saat ini adalah waktu terbaik bagi 9 balapan untuk muncul kembali. Su Zimo tiba di tepi hutan tetapi tidak terburu-buru keluar. Dia berdiri di bawah bayang-bayang hutan dan menyaksikan semuanya dengan tenang dengan ekspresi aneh. Berdiri di lautan tulang, Wu Li berbalik dengan ekspresi santai dan menatap Su Zimo di hutan dengan tatapan mengejek. Desolate marsial, bukankah kamu sombong? Wu Li mencibir, aku berdiri di sini. Mengapa Anda tidak mengisi ulang? Petik 2. Su Zimo tidak bergerak 1 inci pun.
Lautan tulang agak aneh. Saat itu, jika bukan karena Night Spirit, dia tidak akan bisa menyeberang dan melangkah ke gunung itu untuk melahap telur naga dengan Night Spirit. Jika Wuli benar-benar ingin bersembunyi di lembah tulang naga, dia tidak perlu mengambil risiko dan memasuki lautan tulang. Dia punya solusi yang lebih sederhana. Kamu pintar mengetahui kekuatan tempat ini. Ekspresi Wuli menjadi gelap dengan cepat saat dia menggertakkan giginya dengan tatapan berbisa. Semut, garis keturunanmu lebih rendah dan kamu tidak memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki di tempat ini selama sisa hidupmu. Tunggu saja, tunggu pembalasanku. Tunggu aku turun ke wilayah utara sekali lagi dan membantai dunia. Hahaha. Senyum Wuli menyeramkan dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Su Zimo masih bergeming dan hanya menatap Wuli dengan tenang dengan ekspresi aneh yang tidak bisa dipahami orang lain. Kamu tidak akan punya kesempatan. Akhirnya, Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh. Wuli mencibir dan berbalik untuk menuju ke kedalaman lautan tulang dengan acuh tak acuh. Su Zimo hanya berbalik untuk pergi setelah sosok Wuli menghilang. Setelah meninggalkan hutan, Su Zimo menutup matanya. Pikirannya jernih dan pikirannya tenggelam saat roh esensinya mulai memanggil tubuh aslinya dari ras naga. Kedua roh esensi adalah Su Zimo. Meskipun terbelah menjadi dua, kedua roh esensi masih bisa merasakan satu sama lain. Namun, kecuali jika perlu, tidak akan ada hubungan antara dua roh esensi jika itu mempengaruhi budidaya pihak lain. Sekarang Wuli bersembunyi di lembah tulang naga, satu-satunya yang cocok untuk diserang adalah tubuh ras naga yang sebenarnya. Pada saat yang sama, tubuh sebenarnya dari ras naga berkultivasi dalam pengasingan di guanya. Tiba-tiba, dua lampu surgawi menyala di gua yang gelap. Tubuh sebenarnya dari ras naga menerima panggilan dan terbangun dari pengasingan, berdiri. Kedua tubuh yang sebenarnya terhubung. Tubuh sejati ras naga tahu bahwa dia tidak akan diperingatkan jika itu bukan sesuatu yang mendesak. Tak lama kemudian, tubuh asli teratai hijau mengirimkan segala macam informasi mengenai bencana Gu penyihir di wilayah utara. Kilatan dingin melintas di mata Su Zimo yang berambut merah dengan niat membunuh sekilas. Dia merenung sejenak sebelum mengambil topeng dari tas penyimpanannya dan memakainya. Topeng itu adalah harta karun ras naga yang dikenal sebagai topeng bulan terik. Tidak hanya bisa menyembunyikan penampilan seseorang, itu juga bisa mencegah deteksi pembudidaya. Setelah itu, Su Zimo meninggalkan gua. Tuan muda, kamu keluar dari pengasingan. Saat dia meninggalkan sarangnya, naga penerangan menyambutnya. Saat ini, Su Zimo yang berambut merah memiliki status tinggi dalam ras naga. Terutama silsilah naga penerangan. Tatapan Su Zimo bergeser dan dia melihat beberapa naga terbang di udara menuju seorang kultivator berjubah hijau tua. Tuan muda, Anda keluar dari pengasingan pada waktu yang tepat. Naga penerangan tersenyum. Baru saja, Tuan muda ras penyihir, Wuli, mengunjungi ras naga kita. Saya mendengar bahwa dia terluka di luar dan akan menuju ke mata air surgawi primordial untuk perawatan. Petik 2. Oh. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh dan bertanya, siapa yang akan menerimanya? Long Chang, tentu saja. Saat menyebut nama itu, naga penerangan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi hormat di matanya saat dia berbisik, Long Chang adalah satu-satunya naga surgawi bercakar 5 dari ras naga kita. Jika tidak ada yang salah, dia pasti akan menjadi tuan muda ras naga kita dan pemimpin dari 5 garis keturunan. Long Chang, tuan muda dari garis keturunan naga biru, peringkat pertama naga langit. Mengingat statusnya sebagai tuan muda ras naga, wajar saja baginya untuk menerima tuan muda ras penyihir. Tanpa berkata apa-apa, Su Zimo tiba-tiba melayang ke langit. Jika Wuli bertemu Long Chang, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Tak lama, Su Zimo tiba di udara dan menghentikan naga. Ini saudara Su. Meskipun Su Zimo mengenakan topeng bulan terik, itu bukan rahasia lagi bagi para naga karena mereka semua mengenalnya. Pemimpinnya, naga biru, menangkupkan tinjunya dan menyapa dengan senyuman. Iya. Su Zimo yang berambut merah mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke Wuli. Tiba-tiba, dia berkata, saya baru saja keluar dari pengasingan dan mendengar bahwa tuan muda ras penyihir telah tiba. Itu membuatku senang, jadi aku harus datang dan menemuimu. Seseorang dari ras naga memperkenalkan dengan tergesa-gesa, ini adalah tuan muda dari garis keturunan naga penerangan, Long Su. Haha. Wuli tertawa terbahak-bahak. Tentu-tentu. Dia benar-benar gembira. Tanpa diduga, dia tampak agak populer setelah datang ke ras naga. Bahkan tuan muda dari garis keturunan naga penerangan mengambil inisiatif untuk menyambutnya secara pribadi. Seketika, wajah Wuli bersinar. Naga lainnya memiliki ekspresi aneh. Meskipun Su Zimo baru bergabung dengan ras naga hanya selama 10 tahun, para naga memiliki pemahaman kasar tentang kepribadiannya.
Orang ini memiliki kepribadian yang sombong dan menyendiri dan jarang melakukan tindakan seperti itu. Kakak Wu, meskipun ini adalah pertemuan pertama kita, aku sudah merasa seperti teman lama denganmu. Su Zimo yang berambut merah tersenyum. Mengapa kamu tidak datang ke tempatku untuk mengobrol sebentar, saudara Wu? Saya dapat minum-minum dengan Anda sebagai tuan rumah. Petik 2. Ini. Naga-naga itu tercengang. Mereka di sini untuk menerima Wuli dari garis keturunan naga biru untuk bertemu dengan Long Chang. Tanpa diduga, Su Zimo muncul di sepanjang jalan. Sebagai tuan muda dari garis keturunan naga penerangan, canggung bagi mereka untuk menolaknya juga. Semua naga memandang Wuli secara naluriah. Bab 1118, hancurkan. Wuli tercengang. Secara naluriah, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia belum pernah bertemu dengan tuan muda dari garis keturunan naga penerangan sebelumnya, apalagi memiliki hubungan dengannya. Orang ini tampaknya terlalu antusias. Namun, dia tidak tahu apa yang salah. Wuli tidak terlalu memikirkannya. Sementara 9 ras primordial tidak harmonis, tidak ada dendam mendalam di antara mereka juga. Sebagai tuan muda ras penyihir, bahkan jika dia tidak diterima seperti tamu penting di lembah tulang naga, dia tidak akan berada dalam bahaya. Lebih jauh lagi, orang di depannya adalah tuan muda dari garis keturunan naga penerangan dan status mereka agak mirip. Bukanlah suatu penghinaan terhadap statusnya untuk berteman dengan orang ini. Pada pemikiran itu, Wuli terkekeh. Baiklah, karena rekan Taois Long Zhu sangat baik untuk mengundang saya akan menerimanya. Su Zimo mengangguk dan berbalik sedikit, membuat gerakan mengundang saat dia berjalan bersama Wuli menuju sarangnya. Naga yang awalnya menyambut Wuli bertukar pandang. Meskipun mereka semua naga dan bahkan ada naga karakteristik Dharma di antara mereka, status mereka tidak bisa dibandingkan dengan Su Zimo dan mereka hanya bisa menyaksikan Su Zimo membawa pergi Wuli. Banyak naga penerangan telah lama menerima kabar bahwa Su Zimo sedang menuju bersama Wuli dan berkumpul di dekatnya dengan rasa ingin tahu. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda, dia benar-benar cukup penting untuk bisa mengundang Tuan Muda ras penyihir. Itu benar, dari kelihatannya, mereka berdua sepertinya memiliki semacam hubungan. Naga berdiskusi. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, Wuli melirik ke samping dan terkekeh. Rekan Taois Long Zhu, meskipun ini adalah pertemuan pertama kami, saya memiliki perasaan nyata bahwa kami sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Kamu tidak salah. Su Zimo tidak berhenti dan menjawab dengan sikap santai. Wuli tercengang. Untuk sesaat, dia tidak bisa memahami arti di balik kata-kata Su Zimo. Rekan Taois, apa maksudmu? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Wuli mengungkapkan ekspresi yang mengingatkan dan berkata dengan suara yang dalam, ini pertama kalinya aku meninggalkan makam kutukan hantu. Dalam ingatanku, kurasa aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Su Zimo berhenti di jalurnya dan berbalik. Sudut bibirnya di bawah topeng sedikit melengkung saat dia berkata dengan lemah, tentu saja kita pernah bertemu sebelumnya. Kapan? Wuli bertanya secara naluriah. Beberapa saat yang lalu. Su Zimo menghela nafas dengan lembut, seolah-olah dia menyalahkan Wuli karena melupakan begitu cepat. Ketika desahan itu memasuki telinga Wuli, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya dan bulu-bulunya berdiri. Pada saat itu, pikirannya masih kacau. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasa jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat topeng merah di wajah Su Zimo. Mereka baru saja bertemu. Apa artinya itu? Sosok Su Zimo melintas di benak Wuli. Namun, dia dengan cepat membantah dugaan itu. Itu tidak mungkin. Su Zimo sudah berada di luar lautan tulang dan sebagai manusia, tidak mungkin dia bisa masuk. Apa yang dimaksud oleh Tuan Muda dari garis keturunan naga penerangan ini? Rekan Taois, lepaskan topengmu. Wuli sedikit mengernyit dan menatap Su Zimo dengan ekspresi tidak ramah. Karena kamu mengundangku, kamu harus jujur padaku. Tidak perlu dirahasiakan. Dalam keadaan normal, sebagai tamu ras naga, bahkan jika dia melihat seekor naga dengan topeng, tidak ada hak baginya untuk meminta pihak lain untuk melepaskannya. Itu terlalu kasar. Selanjutnya, ini adalah Tuan Muda Illumination Dragon. Namun, pada saat itu, Wuli merasakan kecemasan. Dia hanya bisa merasakan sedikit ejekan, kasihan dan kesedihan di tatapan pihak lain. Ini jelas tidak normal. Pada saat itu, ada banyak naga penerangan berkumpul di sini. Ketika mereka melihat perilaku aneh dari mereka berdua, mereka menoleh. Su Zimo mengulurkan tangan dan melepas topengnya perlahan, memperlihatkan wajah yang lembut. Dia tersenyum pada Wuli. Kamu tidak akan punya kesempatan. Itu adalah kalimat terakhir yang ditinggalkan oleh tubuh sejati teratai hijaunya kepada Wuli sebelum pergi. Sekarang kalimat itu keluar dari tubuh sejati naga, itu seperti hukuman mati.
Wuli menatap wajah yang dikenalnya di hadapannya dan pupil matanya mengerut. Dia merasakan kulit kepalanya tergelitik dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Terlepas dari warna rambutnya yang berbeda dari Dao Being Desolate Martial yang dia lihat sebelumnya, orang di depannya memiliki fitur dan wajah yang sama. Bagaimana itu mungkin? Mengapa Desolate Martial muncul di ras naga? Bahkan jika Desolate Martial memenuhi syarat untuk memasuki lembah tulang naga, bagaimana dia bisa tiba lebih awal? Tidak mungkin Wuli bisa menyelesaikan masalah rumit itu dalam sepersekian detik. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan akhirnya, hanya satu suara yang tersisa. Melarikan diri. Tidak peduli bagaimana Desolate Martial tiba di ras naga atau mendapatkan pijakan di sini bahkan menjadi tuan muda naga penerangan. Wuli hanya tahu satu hal, orang di depannya ingin membunuhnya. Mereka berdua sangat dekat. Akan sulit baginya untuk melarikan diri secara langsung. Oleh karena itu, Wuli secara naluriah mengaktifkan keterampilan rahasia roh esensinya, ingin menunda Suzimo sebanyak mungkin. Kutukan Pembunuh Roh. Wuli mengaktifkan Kutukan Pembunuh Roh. Keterampilan rahasia aneh ras penyihir ini mengabaikan jarak di antara mereka dan turun sekali lagi ke dalam kesadaran Suzimo. Melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya, Wuli berbalik dan melarikan diri. Kedua tindakan itu hampir dilakukan sekaligus tanpa jeda. Namun, saat dia berbalik, dia melihat sekilas ejekan di mata Suzimo. Hati Wuli langsung tenggelam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Dia seharusnya tidak menyerang. Ini adalah lembah tulang naga. Mengingat statusnya, selama dia tidak menyerang, bahkan jika Desolate Martial adalah tuan muda naga penerangan, yang terakhir tidak akan memiliki alasan untuk dapat membunuhnya. Jika dia melakukannya, itu akan sama dengan memulai perang antara ras naga dan penyihir. Namun, sekarang setelah dia tiba di lembah tulang naga dan mengaktifkan keterampilan rahasia roh esensi pada tuan muda dari garis keturunan naga penerangan, itu setara dengan memberi pihak lain alasan untuk membunuhnya. Sebenarnya, Wuli tidak bisa disalahkan untuk itu. Awalnya, dia berpikir bahwa dia benar-benar keluar dari bahaya. Namun, tidak mungkin dia mengira bahwa inkarnasi monster yang menakutkan ini akan mampu memburunya sampai ke titik ini, mereka bahkan mengobrol dengan santai beberapa saat sebelumnya. Siapapun yang mengalami situasi menyeramkan seperti itu akan bingung. Saat ini, Wuli hanya punya satu pikiran. Dia berharap dia bisa berbicara. Selama Suzimo tidak bisa membunuhnya secara instan, dia akan bisa memberikan penjelasan kepada semua naga selama dia bisa berbicara. Saat dia membuka mulutnya, Suzimo mengaktifkan skill rahasia Essence Spirit dari Dragon True Body miliknya juga. Sisik naga merah muncul di kesadarannya. Ini bukan skala naga biasa. Itu adalah skala terbalik naga yang paling unik, satu-satunya. Sisik naga bertabrakan dengan lembut melawan topan dari kutukan pembunuh roh. Semuanya terjadi secara diam-diam. Siklon menghilang. Sebelum Wuli bisa mengatakan apa-apa, matanya melebar seolah-olah dia disambar petir dan cahaya di matanya meredup secara bertahap. Dalam kesadarannya, roh esensi hijau gelapnya dipenuhi dengan retakan dan sudah menghilang. Siapapun yang menyentuh skala terbalik naga akan mati. Berdebar. Wuli pingsan dengan kaku dan kekuatan hidupnya menghilang, mengubahnya menjadi mayat. Tuan muda ras penyihir meninggal di lembah tulang naga. Bab 1119, Cang Panjang. Sekitarnya sunyi. Sesaat kemudian, keributan pecah di antara naga. Semakin banyak naga berkumpul di sini. Naga yang datang kemudian tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Naga-naga yang awalnya di sini juga bingung, mereka tidak bisa mengerti mengapa dua orang yang berhubungan baik sebelumnya akan bertarung tiba-tiba. Selanjutnya, skill rahasia Essence Spirit segera diaktifkan. Adapun Tuan Muda ras penyihir, hasilnya bahkan lebih buruk, dia terbunuh dalam satu gerakan oleh Tuan Muda mereka dan mati. Semuanya terjadi terlalu cepat. Naga yang menyambut Wuli awalnya belum pergi jauh. Mereka berbalik dengan tergesa-gesa ketika mereka merasakan keributan hanya untuk menyadari bahwa orang yang hidup sebelumnya sekarang adalah mayat. Apa yang sedang terjadi? Salah satu naga biru karakteristik Dharma sangat marah dan menatap tajam ke arah Suzimo. Suzimo mengangkat bahunya dan menjawab dengan acuh tak acuh, aku mengundangnya karena niat baik. Untuk beberapa alasan, dia menjadi gila dan tiba-tiba melepaskan skill rahasia Essence Spirit kepadaku. Dia mencoba membunuh saya dan saya membunuhnya. Sesederhana itu. Suzimo merentangkan tangannya dengan polos. Itu terlalu konyol. Naga biru karakteristik Dharma tidak percaya sama sekali. Tuan Muda ras penyihir baik-baik saja sebelumnya, mengapa dia tiba-tiba menjadi gila dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi pada Suzimo? Longzu,
Meskipun kamu adalah tuan muda dari garis keturunan naga penerangan, kamu tidak dapat membunuh orang tanpa alasan atau alasan. Naga biru karakteristik Dharma berkata dengan dingin, siapa yang akan mempercayai alasanmu? Ada banyak naga yang hadir saat itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada naga lainnya. Su Zimo memiliki ekspresi tenang. Memang, tuan muda ras penyihir menyerang lebih dulu. Betul sekali. Dia menjadi gila karena suatu alasan dan tiba-tiba menyerang tuan muda kita, bahkan menggunakan skill rahasia Essence Spirit. Menurut saya, dia pantas mati. Bahkan dalam pertarungan antara kami para naga, kami tidak diizinkan untuk mengaktifkan skill rahasia Essence Spirit. Itu tidak bisa dimaafkan. Beberapa naga berkomentar. Naga biru karakteristik Dharma mengamati sekelilingnya dan menyadari bahwa tidak ada naga yang memiliki ekspresi aneh. Jika itu naga tunggal, dia bisa memalsukannya. Namun, tidak mungkin semua naga yang hadir ada di pihak Su Zimo. Mungkinkah tuan muda ras penyihir benar-benar kehilangan akal sehatnya untuk berani datang ke ras naga untuk membunuh seseorang? Pikiran naga biru karakteristik Dharma sedang kacau. Dia tahu bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Namun, dia tidak bisa memikirkan hal lain dan hanya bisa berkata dengan penuh kebencian, Long Zhu, tunggu di sini. Membunuh tuan muda ras penyihir sama dengan menyebabkan bencana. Masalah ini tidak akan berakhir dengan mudah. Naga biru karakteristik Dharma hendak pergi ketika dia melihat sekelompok naga mendekat dari langit tidak jauh. Naga yang memimpin mengenakan baju besi biru dan memiliki fitur tampan. Dia tinggi dan memiliki sikap yang luar biasa saat dia berjalan di depan. Tidak ada naga yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Naga mengelilingi orang ini seperti bintang yang mengelilingi bulan. Kemunculan naga ini menarik perhatian semua naga. Su Zimo mengangkat kepalanya dan tatapannya membeku. Cang panjang. Tanpa perlu perkenalan, dia sudah bisa menebak bahwa ini adalah tuan muda dari garis keturunan naga biru, peringkat naga langit nomor 1 dan satu-satunya naga dewa 5 cakar, Long Chang. Long Chang memiliki aura yang unik. Aura beredar di sekelilingnya dan menghasilkan suasana yang unik. Di bawah atmosfer, semua naga harus menundukkan kepala mereka secara tidak sadar. Naga dewa 5 cakar. Seorang penguasa ras naga. Ini adalah penindasan garis keturunan. Namun, penindasan ini hanya ditujukan pada naga lain dan tidak berpengaruh pada Su Zimo. Tuan muda, kamu di sini. Naga biru karakteristik Dharma dari sebelumnya bergegas maju dan menyapa dengan tangan terkepal. Long Chang mengangguk dan menatap mayat Wu Li tanpa ekspresi. Hati naga biru tenggelam saat dia menceritakan semua yang terjadi sebelumnya secara rinci dan bahkan memarahi Su Zimo pada saat yang sama. Long Chang tetap diam dan berdiri di tempat dengan ekspresi tidak berubah, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Keributan dan diskusi awal menjadi tenang dengan cepat. Lingkungan menjadi sunyi. Naga menahan napas kagum. Seolah-olah mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras tanpa Long Chang berbicara. Naga-naga itu takut mengganggu tuan muda naga biru dan menimbulkan kemarahan naga dewa 5 cakar. Ini adalah otoritas. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, itu cukup untuk mengejutkan semua orang yang hadir. Su Zimo adalah satu-satunya yang memiliki ekspresi tenang. Dia tidak bisa merasakan tekanan atau aura dari Long Chang sama sekali. Meskipun garis keturunannya tidak murni, setelah mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, itu tidak lebih lemah dari Long Chang. Mati. Long Chang tiba-tiba tersenyum tanpa emosi. Ada banyak jenis senyum yang berbeda. Beberapa orang tersenyum karena mereka geli. Beberapa orang tersenyum karena mereka ingin membunuh seseorang. Naga tidak tahu apa arti senyum Long Chang dalam keadaan seperti itu. Mereka semua menelan ludah tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Saat itu, kekuatan yang kuat turun satu demi satu. Selama waktu yang singkat ini, kematian Tuan Muda Ras Penyihir telah membuat para tetua dari 5 garis keturunan khawatir. 5 tetua turun dari langit dan mengerutkan kening saat mereka melihat mayat Wuli. Di sisi garis keturunan naga penerangan, masih Penatua 4 yang tepatnya bertanggung jawab atas masalah ini. Penatua dari garis keturunan naga bertanduk adalah seorang kenalan lama bernama Long Song. Saat itu, setelah Su Zimo mengalahkan Long Yang di Dragon Blood Battlefield, sesepuh dari garis keturunan naga bertanduk ini melompat keluar dan merencanakan untuk mendapatkan keterampilan rahasia Baren dan Reverse Scale. Namun, dia diblokir oleh Penatua 4 dari garis keturunan naga penerangan. Dalam waktu singkat itu, seseorang telah menceritakan semua yang terjadi. Kelima tetua memiliki ekspresi yang berbeda. Wajah lama Long Zong jelek saat dia memelototi Su Zimo dan berteriak, "Long Zhu, beraninya kamu berlutut." Sudah ada permusuhan di antara mereka berdua. Meskipun dia adalah seorang tetua dari garis keturunan naga bertanduk, Su Zimo tidak memiliki kesan yang baik tentang dia.
Kenapa aku harus berlutut? Su Zimo melirik Long Zong dan bertanya sebagai gantinya. Ekspresi Long Zong tajam saat dia menunjuk mayat Wu Li dan berkata dengan dingin, kamu jelas tahu identitasnya namun kamu masih berani membunuhnya. Apa motifmu? Apakah kamu mencoba menabur perselisihan antara ras penyihir dan naga? Petik 2. Itu adalah tuduhan yang benar-benar mengesankan. Ekspresi naga berubah. Banyak naga yang memiliki hubungan dengan Su Zimo diam-diam mengkhawatirkannya. Bahkan jika perselisihan ditaburkan, dialah yang memprovokasinya. Apa hubungannya denganku? Di sisi lain, Su Zimo tenang seperti biasa saat dia mencibir, Penatua, maksudmu dia diizinkan untuk membunuhku tetapi aku tidak diizinkan untuk melawan. Aku tidak mengatakan. Ini adalah lembah tulang naga. Penatua dari garis keturunan naga bertanduk hanya mengucapkan 3 kata sebelum dia diinterupsi oleh Su Zimo. Orang luar tiba di lembah tulang naga kami dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi melawan tuan muda ras naga untuk membunuhnya. Namun, Anda menyalahkan saya karena melawan, Penatua Long Zong. Penatua, maksudmu naga harus dibunuh oleh penyihir. Hidupku sebagai tuan muda ras naga lebih rendah daripada kehidupan tuan muda ras penyihir. Penatua Long Zong, saya benar-benar ingin bertanya apakah Anda berasal dari ras penyihir atau ras naga. Serangkaian pertanyaan dimaksudkan untuk membunuh. Mereka bahkan lebih buruk daripada tuduhan yang ditanamkan Long Zong. Wajah Long Zong memerah dan dia terdiam sesaat. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan dia sangat marah sehingga dia gemetar. Bab 1120, 2 celah. Long Zhu, jangan kasar. Ketika dia melihat ekspresi jelek Long Zong dan marah karena marah, Penatua 4 Naga Penerangan batuk dengan lembut dan menegurnya secara simbolis. Meskipun kekuatan tempur adalah yang terpenting di antara ras naga, ada hierarki yang ketat. Bahkan jika Su Zimo adalah tuan muda dari garis keturunan naga penerangan, dia tidak bisa memprovokasi seorang tetua dari ras naga seperti itu. Tentu saja, tuan muda ras naga dan 5 garis keturunan memiliki status yang bahkan lebih tinggi dari para tetua. Betapa melanggar hukum. Long Zong menarik napas dalam-dalam dan memelototi Su Zimo, berkata dengan dingin, Long Zhu, identitas dan latar belakangmu tidak diketahui dan kamu memiliki garis keturunan yang tidak murni. Anda baru tiba di sini 10 tahun yang lalu. Jika kita berbicara tentang orang luar, kamu lebih seperti orang luar. Jika dia mengatakan itu 10 tahun yang lalu, itu mungkin akan menimbulkan kegemparan. Namun, Su Zimo telah memantapkan dirinya dalam ras naga dalam 10 tahun itu. Dia adalah tuan muda naga penerangan dan nomor 1 dari peringkat naga tersembunyi. Siapa yang akan percaya klaim bahwa dia adalah orang luar sekarang? Beberapa naga penerangan melihat ekspresi bingung Long Zong dan cemberut dengan jijik. Merasakan tatapan dari sekitarnya, Long Zong bahkan lebih marah ketika dia bertanya dengan keras, Long Zhu, izinkan saya bertanya kepada Anda. Bahkan jika dia menyerang lebih dulu, mengapa kamu tidak menunjukkan belas kasihan dan menahan diri? Oh. Su Zimo mengangkat alisnya dan bertanya sebagai gantinya, orang luar mengamuk dan mencoba membunuhku, namun, kamu memintaku untuk menahan diri, Penatua Long Zong. Suara tawa terdengar dari para naga. Agar adil, selama Wu Li yang menyerang lebih dulu, Su Zimo akan selalu diuntungkan dalam hal ini. Bahkan dalam pertarungan antar naga, skill rahasia Essence Spirit tidak diperbolehkan di habitatnya, apalagi antar ras lain. Su Zimo melanjutkan, semua orang tahu bahwa skill rahasia Essence Spirit sangat berbahaya. Saya tidak begitu mengerti bagaimana saya harus menahan diri dalam pertarungan antara keterampilan rahasia Essence Spirit. Bisakah Anda mengajari saya, Penatua Long Zong? Anda, petik 2. Long Zong menyipitkan matanya dan niat membunuh melonjak di dalamnya. Lupakan saja, jangan berdebat untuk saat ini. Penatua dari garis keturunan naga tanpa tanduk menonjol untuk menengahi situasi. Mari kita pikirkan bagaimana kita harus menyelesaikan situasi ini terlebih dahulu. Apa yang bisa kita lakukan? Long Zong mendengus dingin. Sebagai tuan muda ras penyihir, Wu Li memiliki garis keturunan dan status bangsawan. Sekarang setelah dia mati, lokasi kematiannya secara alami akan diramalkan oleh sosok perkasa dari ras penyihir. Ras naga kita tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Pada saat itu, jika ras penyihir datang untuk menanyai kita, kita akan menyerahkan Long Zhu. Hidup untuk hidup. Ketika dia mendengar itu, Penatua 4 Naga Penerangan mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, tidak. Penatua dari garis keturunan naga biru memandang ke arah Long Chang yang berada di tanah dari waktu ke waktu. Meskipun Long Chang tidak tua, sebagai satu-satunya naga dewa 5 cakar dari ras naga, otoritasnya tidak lebih lemah dari seorang tetua dari garis keturunan naga biru. Namun, dari awal hingga akhir, Long Chang tidak mengungkapkan apapun dan hanya mendengarkan dengan ekspresi tenang dan tenang.
Oleh karena itu, tetua dari garis keturunan naga biru juga tidak mengatakan apa-apa. Penatua dari garis keturunan naga bersayap mengangguk. Betul sekali. Jika kita menyerahkan Longzhu, sepertinya ras naga takut pada ras penyihir. Selanjutnya, Tuan Muda ras penyihir adalah orang yang salah dalam masalah ini. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Namun, para tetua tidak dapat mengetahui inti masalahnya. Tidak peduli apa, Longzhu menyerang dengan ceroboh dan membunuh Tuan Muda ras penyihir. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Kita harus mempertanggungjawabkannya. Longzong menolak untuk mengalah pada Su Zimo. Penatua Empat Naga Penerangan mengangguk. Itu benar, kita harus memberinya hukuman dan memberinya pelajaran. Betul sekali. Longzong mengangguk berulang kali. Dia harus dihukum berat. Setelah jeda singkat, dia tidak bisa tidak mengirim transmisi suara. Bagaimana kalau kita minta dia menyerahkan skill rahasia Baren and Reverse Scale? Seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, Penatua Empat Naga Penerangan berkata dengan suara yang dalam, Longzhu, kamu sembrono dan tajam. Sekarang setelah Anda menyebabkan masalah besar, saya akan menghukum Anda untuk merenungkan kesalahan Anda di sarang. Anda tidak diizinkan untuk keluar dari pengasingan sampai Anda mencapai ranah pengembalian Void yang disempurnakan. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Su Zimo sedikit terkejut. Namun, dia pulih dengan cepat dan tersenyum dalam hati saat dia menangkupkan tinjunya. Dipahami. Bagaimana hukuman itu? Bagi kebanyakan naga, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam pengasingan di sarang mereka. Selanjutnya, tindakan ini lebih merupakan bentuk perlindungan daripada hukuman. Kematian Tuan Muda ras penyihir pasti akan menimbulkan kegemparan. Namun, membiarkan Su Zimo memasuki pengasingan sama dengan membiarkan dia menghindari krisis ini. Pada saat ia berkultivasi ke alam pembalikan kekosongan yang disempurnakan dan memperoleh pembaptisan pilar Dewa Naga Leluhur, ia akan memasuki alam karakteristik Dharma dan memahami kekuatan suci bawaannya. Pada saat itu, badai ini sudah lama terlupakan. Semua tetua yang hadir saling bertukar pandang, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, para tetua memiliki pemahaman diam-diam dan tidak mengatakan apa-apa. Hanya ekspresi Longzong yang menjadi gelap saat dia mengangguk berulang kali. Bagus, bagus, hukuman ini pasti adil. Setelah mengatakan itu, dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi tanpa melihat ke arah Su Zimo. Empat tetua yang tersisa juga bubar. Saat Su Zimo hendak berbalik dan pergi, dia menyadari bahwa Long Chang mengawasinya dari jauh. Long Chang memiliki senyum palsu di wajahnya dan tatapannya dalam, seolah-olah dia bisa membaca pikiran Su Zimo. Apakah ada sesuatu? Su Zimo mengangkat alisnya. Long Chang melangkah dan hanya berhenti ketika dia berdiri di depan Su Zimo. Kepalanya lebih tinggi dari Su Zimo. Melihat ke bawah dengan cara yang merendahkan, dia menyeringai dan berkata dengan lembut dengan suara yang tidak terdengar, rencanamu sempurna, tetapi ada dua celah. Oh. Su Zimo tanpa ekspresi. Long Chang berkata, pertama, Wu Li akan menemuiku pada awalnya. Namun, Anda menghentikannya tiba-tiba dan dia meninggal tepat setelahnya. Itu bukan kebetulan. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa dan tidak ada fluktuasi di matanya. Dia tampak tenang. Long Chang tidak mempermasalahkan kurangnya reaksi Su Zimo dan melanjutkan, kedua, Wu Li menyerangmu lebih dulu. Namun, sebelum dia menyerang, kamu bergerak. Berhenti sejenak, dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan senyum di matanya semakin dalam saat dia berbisik, kamu melepas topengmu. Mendengar itu, Su Zimo tersenyum. Memang, Long Chang benar-benar tangguh. Mereka berdua baru pertama kali bertemu dan orang ini sudah menunjukkan wawasan yang mengejutkan. Meskipun dia tidak hadir dan hanya mendengarkan narasi orang lain, dia menangkap dua celah yang tidak terlihat dari masalah ini. Su Zimo tidak berkomentar. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan bertemu dengan tatapan Long Chang dengan tenang. Long Chang berkata, pada pandangan pertama, kedua celah itu sepertinya tidak banyak. Namun, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, pasti ada lebih dari itu. Petik 2. Ketika kamu pertama kali menghentikan Wu Li, kamu mengenakan topeng bulan terik. Itu sebabnya kalian bisa mengobrol dengan riang. Namun, dia melepaskan skill rahasia Essence Spirit-nya saat kamu melepas topengmu. Biar ku tebak, kalian seharusnya sudah saling kenal sejak awal dan memiliki perseteruan yang mendalam. Paling tidak, Wu Li takut padamu. Karena itu, kamu memakai topeng untuk menemuinya dan memancingnya pergi. Saat Anda melepas topeng Anda, Wu Li berpikir bahwa Anda ingin membunuhnya dan ketakutan. Dalam kebingungannya, dia melepaskan skill rahasia Essence Spirit-nya. Itu adalah keputusan terburuk yang pernah dia buat. Satu kesalahan itu menyebabkan nyawanya. Jika dia tidak bergerak, kamu juga tidak akan berani. Namun,
Ketika dia melakukannya, dia jatuh ke dalam perangkapmu dan memberimu alasan untuk menyerang. Long Chang tersenyum lembut dan bertanya kata demi kata, Long Zhu, apakah saya benar?